Pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan komoditas kelapa sawit atau crude palm oil, CPO. Setidaknya ada 3 langkah pemerintah yang bisa membawa sentimen bagi emiten di sektor ini. Pertama, penghapusan tarif pungutan ekspor CPO beserta produk turunannya. Meski, kebijakan ini hanya sementara yang berlaku hingga 31 Agustus 2022. Kedua, Kementerian Perdagangan berencana menghapus ketentuan Domestic Market Obligation, DMO, dan Domestic Price Obligation, DPO. Syaratnya, pelaku industri minyak goreng bisa memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok itu dengan harga terjangkau. Ketiga, setelah program campuran biodiesel 30%, B30, pemerintah akan meningkatkan bauran menjadi B35. Bahkan pada Rabu 27 Juli ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, melakukan uji jalan penggunaan bahan bakar B40. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandu Dewanto memandang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah itu akan membawa angin segar bagi industri kelapa sawit. Terlebih, setelah sektor ini tertekan larangan ekspor pada 28 April 2022 hingga 22 Mei 2022. Kebijakan pemerintah yang membebaskan pungutan ekspor serta akan menghapus DMO dan DPO diharapkan dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi. Begitu juga dengan program biodiesel pada B35 dan B40 untuk meningkatkan serapan di dalam negeri. Dengan begitu akan membuat permintaan domestik naik, sehingga diharapkan mengurangi exposure para produsen kelapa sawit dari harga CPO dunia, sebut Pandu kepada kontan.co.id, Rabu 27 Juli. Harga tandan buah segar, TBS, domestik pun berangsur pulih meski masih lambat. Semakin tinggi harga jual, akan positif bagi emiten kelapa sawit terutama bagi pangsa pasarnya domestik. Sedangkan untuk pengekspor, akan terbantu dari dihapusnya pungutan ekspor meski hanya sementara. Financial Expert Ajaib Sekuritas M. Syahrizanas juga melihat prospek bisnis kelapa sawit masih positif menimbang fluktuasi harga CPO pada pasar komoditas yang diprediksi terus naik. Kebijakan pemerintah diproyeksikan dapat meningkatkan harga penjualan CPO di pasar komoditas di tengah terbatasnya suplai. Alhasil, emiten-emiten sawit pun masih berpeluang mendulang keuntungan dari harga CPO global. Kemudian, implementasi program biodiesel yang terus meningkat juga bisa menjadi katalis positif bagi emiten CPO dalam jangka panjang. Saat ini implementasi B40 membutuhkan beberapa penyesuaian karena masih dalam tahap pengembangan spesifikasi bahan bakar dan apakah mesin-mesin mobil dari pabrikan otomotif dapat menyesuaikan atau tidak, jelas Syahrizanas. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengamini, langkah pemerintah bisa menyegarkan prospek emiten sawit. Karena bisa mempercepat ekspor dan menstabilkan harga CPO di tengah musim panen, ujar dia. Namun, Cheryl memberikan catatan bahwa rencana penghapusan DMO dan DPO, serta program B40 masih perlu ditunggu bagaimana implementasinya. Sehingga, Cheryl menyarankan pelaku pasar untuk wait and see terlebih dulu, sembari menanti rilis kinerja emiten periode semester pertama. Saham yang menurut Cheryl bisa dikoleksi saat ini adalah PT Triputra Agro Persada Tbk yang membukukan lonjakan kinerja yang signifikan ditopang oleh usia tanaman produktif. Rekomendasi Cheryl, buy tap dengan target harga di Rp750. Sedangkan Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata, melihat emiten pendatang baru PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, punya pergerakan uptrend yang sehat. Liza menyarankan untuk average up di atas Rp1.280 dengan target harga pada Rp1.350 atau Rp1.500. Pelaku pasar juga bisa mencermati saham PT Sampurna Agro Tbk.
Prediksi Lisa, masih ada potensi untuk kembali rebound menuju target jangka pendek di Rp2.100 sampai Rp2.160. Jika kembali ke area Rp2.000, maka bisa menjadi peluang untuk buy on weakness. Sementara itu, Syahrizan Nas memberikan rekomendasi buy on weakness terhadap saham PT Astra Agro Lestari Tbk. Selanjutnya, saham PT Triputra Agro Persada Tbk dan PT Salim Infomas Pratama Tbk masih menarik untuk dikoleksi. Adapun Pandu memberikan outlook yang netral untuk sektor perkebunan CPO. Pandu juga cenderung menyarankan wait and see terlebih dulu. Untuk trading jangka pendek, pelaku pasar bisa mencermati saham PT Astra Agro Lestari Tbk dengan target harga di Rp10.500 per saham. Saham lain yang bisa dilirik adalah PT Salim Infomas Pratama Tbk dengan target di Rp500. Lalu ada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk untuk target harga Rp1.300 dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk dengan target di Rp580.